Ini berarti tugas-tugas perkembangan di masa kanak-kanak, magician misalnya. Itu dia nggak tahu bakatnya apa, potensinya apa, itu nggak tahu gitu. Nah, walaupun umurnya 40 tahun, tapi kalau magiciannya terbalik, ya kemungkinan besar dia nggak tahu potensi dirinya, kira-kira gitu. Nah, tapi bisa saja juga kartu ini terbalik, tapi pada anak-anak. Berarti ya wajar, anak-anak kok masih magician terbalik, seperti itu. Atau anak besar misalnya, SD besar gitu, atau pra-remaja, gitu Bu. Ya, Bu Kety silakan. Baik Pak. Di sini belum ada yang mengajukan tanda untuk bertanya. Bapak mau ada Saya yang mau lanjut. disampaikan? Oh, Ya, Bu Cien mau bertanya. Bu. Bu Cien. Bu Cien. Saya Ya. mau tanya yang soal kartu terbalik, ya. Itu kan posisinya kalau kita kocok kan kartunya kan sudah sama semua. Kok bisa, maksudnya pas ambil tuh bisa ada posisi kebalik ya Pak ya? Ya, contoh ya Bu. Ini kan misalnya, ya saya taruh dulu. Jadi posisinya nanti, misalnya gini ya Bu. Ini kan kartunya tegak, disebutnya tegak, ya. Terus kita kocok kan tertutup, ya. Dikocok tertutup. Katakanlah yang mengocok ini kan klien. Anggaplah saya klien ya gitu Bu. Saya ngocok, terus saya naruh di sini sebaran ya Bu, bisa disorot, bisa lihat ke handa Ibu, ya. Ya. Lalu saya buka kartu ini caranya begini. Maka High Priestess ini dari sisi saya adalah kartu tegak. Ya. Lalu saya balik kartu ini juga begini, maka Temperance jadi tegak. Kemudian klien buka begini, death-nya jadi terbalik. Ya. Nah, kelihatan Bu? Kelihatan. Ya. Jadi itulah yang disebut kartu tegak dan kartu terbalik. Klien itu punya dorongan dari bawah sadar. Jadi kalau misalnya saya penuh, jiwa saya penuh luka, ya banyak problem perkembangan yang nggak saya selesaikan. Entah bagaimana caranya, itu disebutnya di teori chaos. Jadi di psikoterapi tarot itu ada teori namanya teori chaos. Energi dari kita itu menarik si kartu, membuat perilaku kita sedemikian rupa sehingga kartu yang diambil itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Nanti biasanya kalau pakai tarot itu si klien maupun terapi suka takjub gitu. Kenapa bisa kartu itu diambil tegak, bisa diambil terbalik gitu-gitu. Bahkan misalnya gini, setahun kemudian, misalnya klien Bu Cian ini kemudian sudah Ibu beri saran, terus dia nggak mau ngerjain Bu. Setahun kemudian datang lagi ke Bu Cian, minta ditarot lagi. Saya jamin tuh kartunya yang keluar akan sama. Kenapa? Karena problem di jiwanya itu belum selesai, belum dia kerjain. Berarti tugas perkembangannya tadi developmental task yang masih deaktivasi itu belum direaktivasi. Maka muncullah itu terus seperti itu. Ya, Bu Catherine. Ya, Bu Cien terjawab. Ada yang lain yang mau bertanya? Yang mau bertanya, beri tanda seperti ini.
Belum ada yang mengajuk. Oh, Bu Dianda. Silakan Ibu. Iya Pak, mau tanya lagi nih. Ini agak sedikit di luar materi. Tapi kalau misalnya sekarang kan PSBB nih ya, jadi saya mau tanya gimana kira-kira bisa nggak ya pakai tarot diimplementasikan lewat online begini itu kira-kira caranya gimana? Ya, kalau konseling online ya Bu, wajib mau nggak mau si klien punya kartu. Kalau kliennya nggak punya kartu kan susah. Contohnya gini, murid saya anak Untar pernah bikin program tarot online, ya. Jadi mengocoknya itu komputer yang mengocok. Nah itu nggak bisa terbaca tadi teori chaos nggak berlaku karena energinya bukan si orangnya, tapi si randomnya si komputer itu. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus kliennya punya kartu. Bisa saja jarak jauh gitu. Tapi harus kliennya punya kartu. Bu Dianda mute. Terjawab, Bu. Mau terusin. Kalau misalnya kita yang buka nih kartu mayor semua misalnya ya, terus minta dia tunjuk yang mana yang kartu pertama, mana yang kartu kedua dan seterusnya, itu gimana? Sistem terbuka namanya. Jadi kalau sistem terbuka seperti ini, itu hanya bisa dilakukan untuk memilih awalan kartu diri namanya, self card. Misalnya gini. Jadi bisa lihat ke Handa semua. Jadi kartu mayor, ya ini PR untuk ibu-ibu, ya PR di rumah, sudah saya sebut di buku. Semua harus membuka kartunya seperti di video yang saya sebut tadi. Lalu pilihlah secara terbuka begini, mana kartu yang menggambarkan diri kita. Jadi kita kan membayangkan, misalnya saya ini merasa saya ini orang yang mesti mengajari banyak pengetahuan ke orang lain, misalnya gitu. Terus saya lihat kartu-kartu ini, mana yang gambarnya paling mencerminkan diri saya. Terus saya ambil, misalnya katakanlah saya ngambil Hierophant, ya. Ini disebut self card, kartu diri. Nah, ini disadari. Jadi kalau terbuka, yang bermain, yang kita gali itu adalah kesadaran. Sementara kalau sistem tertutup, yang kita gali adalah ketidaksadaran. Ya nggak apa-apa pakai sistem terbuka, tapi tentu kasus-kasus berat yang tadi tugas perkembangan yang nggak terselesaikan, itu nggak akan bisa kita garap. Karena yang keluar di pikiran klien itu hanyalah kesadarannya. Jelasnya nanti di sini. Jadi kenapa psikoterapi akhirnya mengintegrasikan tarot di dalam psikoterapi? Karena tarot ini seperti tes proyeksi, ya seperti tes proyeksi. Dengan klien melihat gambar-gambar ini, dia bawah sadarnya, materi bawah sadarnya itu muncul ke permukaan semua. Tapi kalau wawancara, psikoterapi, talk terapi, misalnya saya nanya ke Handa, Bu Handa datang ke saya problemnya apa, gitu kan? Dengan tatap muka, gitu-gitu, dia yang muncul itu hanya kesadaran. Tapi kalau saya nanya, coba Bu lihat dari gambar-gambar ini, Ibu teringat masalah apa, gitu. Nah itu yang muncul adalah ketidaksadaran. Itu sebabnya psikoterapi belakangan ini menggunakan tarot supaya problem ketidaksadaran ini muncul. Itu sih.
Bu Kety? Ya, oke, terima kasih Pak. Bu Evelyn, mau bertanya? Halo Pak, Ya, mau tanya Pak, kalau Bu misalnya Evelyn, kayak, suaranya kurang keras. oke, Pak mau tanya, kalau biasanya yang ada di media sosial gitu kan, mereka bantu kita untuk ngocok doang dari pertanyaan yang kita kasih. Nah itu gimana Pak? nah misalnya gini, katakanlah Bu Evelyn dari Jakarta ini mengajukan pertanyaan, misalnya apakah saya harus pindah dari UPH gitu ya, misalnya gitu kan, pindah dari UPH mau ngajar di tempat lain gitu ya. Terus saya di Bandung ngocok kartu gitu ya. Saya di Bandung ngocok kartu itu, terus saya ngambil, terus saya kasih tahu misalnya Bu Evelyn kartunya ini. Ini adalah pikiran saya tentang Bu Evelyn. Jadi tetap bukan Bu Evelyn sendiri, karena kan saya nggak tahu isi hati dan isi pikiran ibu. Jadi sebenarnya kalau yang di medsos itu adalah ya semua yang ada di kepala saya tentang orang lain misalnya gitu. Jadi itu nggak akurat jadinya. Ya. Ya. Oke. Bu Evi dari Makassar mau nanya Bu? Bu Evi mana ya? Oh, hai Bu Evi, mau tanya kah? Atau mau ngajar? Mas Bram? Lanjut aja dulu. Oh, Lanjut aja Mas dulu. Bram mau bertanya. Ya, silakan Mas Bram. Enggak, maksudnya mau bilang kasih jawab mengenainya. Ya, Tanggung sekalian nanya deh, kalau tadi yang dibagikan di WhatsApp, kan ada metode supporting dan metode uncovering ya? Ya. Metode supporting kayaknya saya baru dengar ini Pak. Dan yang metode uncovering agak-agak buram, kabur gitu udah lama. Oke, ya. Thank you Pak. Ya. Ya. Kita ke sini. Jadi kalau dalam konseling atau psikoterapi, khususnya psikoterapi psikodinamik, psikoanalisis itu ada dua fase, Mas Bram. Fase pertama itu supporting. Supporting itu maksudnya begini. Kalau klien itu terluka parah, ya, dia nggak bisa langsung misalnya gini, dia depresi berat. Terus saya tahu dari tarot gitu-gitu bahwa depresinya ini sumbernya karena waktu kecil dia diabaikan, misalnya gitu. Lalu saya langsung to the point, kamu begini ini karena kamu diabaikan kan sama papamu gini-gini. Itu dia pulang akan mati. Ya, kolaps. Karena udah berat, terus tiba-tiba saya kasih kabar yang terberat. Nah, maka pada klien seperti itu kita support dulu. Kita kuatkan mentalnya. Misalnya, oke, kamu 2 bulan ke depan harus rajin mengerjakan jurnal perasaan. Ya, supaya kamu bisa mengeluarkan perasaanmu terus bisa aktif di keluarga misalnya gitu. Nah, itu supporting. Jadi supporting itu menguatkan dulu mental pasien sebelum dibongkar akarnya. Jadi biasanya teknik-teknik supporting itu adalah jenis terapi yang brief, singkat, diberi tools, seperti biasanya toolsnya berkaitan dengan perasaan,
atau pikiran. Jadi misalnya program kayak afirmasi positif, itu sebenarnya adalah fase supporting. Saya sekarang lagi bikin challenge 30 days happiness challenge, itu sebenarnya adalah fase supporting. Ya, itu fase supporting. Fase uncovering itu mulai ngurusin masa kanak-kanak. Kenapa dulu diabaikan gitu ya? Diajari mengekspresikan kemarahannya, kesedihannya pada orang tuanya dulu dan sebagainya, itu adalah fase uncovering. Ya. Jelas Mas Bram? Ya. Jadi terima kasih Pak. Ya. Kalau saya ringkas, kita tidak bisa meng-uncovering jika belum di-supporting. Ya. Supporting itu harus awal dulu. Berat nggak berat itu mesti fase supporting. Ya, jadi kalau berat itu di-support dulu, baru di-uncovering. Kalau ringan ya supporting aja, karena memang nggak perlu di-uncover. Ya, nggak bisa dibalik. Uncovering dulu, baru supporting nggak bisa. Oke. Terima kasih Pak Dono. Mungkin saya bisa buka satu kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, lalu minta Bapak untuk meringkas apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada Bapak bisa ngasih PR itu untuk dikerjakan, untuk yang bisa dibahas pada saat keluar. Ya. Jadi karena hari ini tema kita sebenarnya adalah belajar bikin sebaran, maka kita akan ketemu lagi di Kulwab hari Jumat. Saya harap Ibu Bapak sudah membaca dari sini ya, yang angkanya 1 sampai 8. Ya, 1 sampai 8. Nah, terutama PR pertama itu ini. Yang halaman 5. Ya, halaman 5 ini kan ada tabel yang membantu kita menentukan kalau kliennya pertanyaannya seperti apa, kita pakai kartu mayor. Pertanyaannya seperti apa, pakai kartu minor. Ya. Di sini sudah lengkap. Jadi kalau pertanyaan misalnya, kenapa sih saya kok dulu mau kawin sama dia? Nah, itu kita pakai mayor gitu ya. Kenapa saya kok masuk kerja di Astra, kok nggak di Indomobil gitu. Itu mayor. Tapi kalau pertanyaannya misalnya sebaiknya saya ikut trainingnya Pak Dono apa tidak gitu ya. Itu adalah minor. Nah, tugas Ibu Bapak adalah membuat tabel ini tambahan di sebelah kanan. Ya, tolong ditambahi sebelah kanan ini berupa contoh-contoh kasus atau problem atau masalah yang kira-kira Ibu Bapak tanyakan sendiri atau yang orang lain tanyakan. Ya, kasus yang biasa dihadapi lah. Misalnya Bu Evi ini kan psikolog senior gitu kan. Nah, biasa dihadapi di rumah sakit ini apa gitu. Itu pakai mayor atau pakai minor atau full deck. Full deck ini berarti pakai mayor dan minor. Karena kalau tabel ini kita punya, nanti gampang. Selanjutnya itu kayak ini cheat sheet sebenarnya gitu ya. Cara gampang. Nah, kedua PR-nya itu ini halaman 6, 7 dan 8 ini bacaannya di sebaran, di artikel tentang sebaran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di artikel tentang sebaran itu kan ada kasus. Kasusnya itu adalah
pasien ini merasa karirnya mandek. Terus kita bikin sebarannya seperti apa? Ya. Nah, ini jawaban saya kalau dari versi saya. Ya. Tapi Ibu Bapak bisa tolong bikin sebaran versi sendiri. Ya. Yang lain boleh. Nanti kita diskusikan lewat Kulwab. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, contoh di sini itu saya pakai kacamata dulu. Pasiennya nanya, karir saya mandek, kenapa ya? Gitu. Terus saya pakai mayor, nanya, harapanmu apa? Itu saya taruh di nomor 4 ini. Jalur karir terbaik agak turun dikit, yang dapat dia lakukan turun lagi, hambatannya paling di posisi di sebaran itu saya turunkan. Nah, naruh sebaran ini memang bisa saja orang yang di buku udah saya sebut. Kalau biasa berpikir linear, ya letak kartunya datar aja, gitu, lurus gitu. Tapi kalau orangnya visual, kliennya visual, ya lebih baik kartunya ini dinaik turunkan supaya si klien lebih mudah paham. Kedua, pertanyaan lanjutannya, ya, itu kalau tadi di sini ada hambatan nomor 1, ya, nomor satu ini dielaborasi lagi. Ya, hambatannya itu sebenarnya apa? Hambatan emosionalnya apa? Yang untuk mengatasi hambatannya itu secara emosional seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan? Ya, elaborasinya. Ini adalah elaborasi untuk yang nomor 2. Ya, nomor 2 maksud saya ini. Ini kan kartu nomor 2 yang dapat dia lakukan. Yang dapat dia lakukan ini dielaborasi lagi di sini. Ya, sebenarnya, nah ini pakai full deck. Ya, pakai full deck. Kalau yang ini tadi menurut saya hanya pakai minor. Kalau yang pertama hanya pakai mayor. Seperti itu. Nah, kemudian di sebaran, ya, di sini, ya, di sebaran ini di halaman terakhir, ya, ada latihan 1 dan latihan 2. Ya. Latihan 1 itu kasusnya suami yang kecanduan merokok. Kasus kedua gereja online. Ya. Nah, coba dibaca kasusnya, lalu mencoba bikin spread, bikin sebaran di rumah. Nanti kita diskusikan di Kulwab hari Jumat. Itu PR. Sebelum itu semua, PR pertama dan kedua, berarti itu tadi adalah PR ketiga dan keempat, ya. Berarti PR-nya ada 4. Ya. PR pertama, semua peserta mesti mengambil self card, kartu diri. Sekali lagi, cara self card adalah 22 kartu mayor dibuka, ya, kelihatan gambarnya. Terus perhatikan satu persatu kartu mayor itu, terus merasa dirinya saat ini seperti apa, gitu misalnya. Bu Evi misalnya sudah merasa ada di puncak dunia, gitu misalnya. Ya, jadi muncullah kartu The World, gitu ya. Ya, misalnya Bu Evi merasa sudah terindividuasi, nah, maka wakilnya Bu Evi adalah The World. Ini disebut self card, kartu diri. Misalnya. Mas Bram misalnya merasa dirinya sudah bisa melahirkan anak buah, gitu ya. Banyak anak buah, terus capacity for play-nya, fungsi ego capacity for play sudah berkembang.
muncullah kartu The Sun misalnya gitu. Nah, ini kartu D. Kedua, PR-nya adalah bikin sebaran komponen self, animanya apa, animusnya apa, dan seterusnya. Ya. Itu ada di halaman 17. Ya. Halaman 17. Ya, itu PR-nya masing-masing. Kenapa saya minta bikin self card dan komponen self? Karena kalau mau terima klien tarot, ya mau nggak mau kita wajib pulih. Ya, gelas kita sendiri mesti bersih supaya air yang kita tumpahin ke orang lain itu juga air yang bersih, bening. Gitu. Nah, yang lainnya PR ketiga tadi kasus, PR keempat juga kasus yang mencandu rokok dan gereja online. Ya, Bu Kety. Oke. Terima kasih Pak untuk kuliahnya hari ini. Lalu untuk PR-PR-nya mau dikumpulin ke grup WhatsApp gitu ya? Ya. Ya. Betul. Jadi grup WhatsApp-nya PR-nya dikerjain dulu, nanti hari Kamis jam 6 sore saya buka grup WhatsApp untuk mengirimkan PR. PR-nya ada yang difoto, ada juga yang diketik kali ya Pak ya? Ya, boleh. Ya. Oke. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu di Kuluap hari Jumat. Ya. Saya buka Kuluap untuk ngirim PR hari Kamis, besok jam 6 sore ya. Ya. Selamat sore, selamat beristirahat. BEP tadi mau nanya itu atau ngasih jempol doang? Oh. Ngasih jempol aja. Terima kasih semuanya. Oke, sampai ketemu besok. Dadah. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu.